Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bi idnihi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allah bari'uka alladhi bika ya musaffa khasana wa hadana. Kepada segenap para orang tua, para sesepuh, para guru, para kiai, para ajengan, para ustadz, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, begitu juga seluruh kepengurusan daripada RT, RW, dan yang terkait seluruhnya, yang mohon maaf Al-Fagir tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, tapi tanpa mengurangi rasa hormat serta takdim Al-Fagir kepada antum-antum semua. Begitu juga wabil khusus dan teristimewa sahibul bait, yaitu Bapak Misyanto sekeluarga, seluruhnya kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang ada di sini panjang umur, amin. Sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, diampuni salah dan dosanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa ala kulli niyatin salihah wa kama nawa salafuna salih bisiril Fatihah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ana langsung saja kepada pembahasan inti, karena tadi insyaallah sudah guru-guru kita sudah menyampaikan daripada ilmu juga yang sudah sangat bermanfaat. Ana langsung saja pada pembahasan inti, bahwasannya kita semua ini dikumpulkan oleh daripada keluarga besar Bapak Misyanto sekeluarga untuk sama-sama mendoakan putri beliau yang akan dinikahi seorang lelaki besok. Betul? Mudah-mudahan segala niat daripada Bapak Misyanto sekeluarga ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka ada langsung pada pembahasan ini, pesan untuk khususnya kedua mempelai yang akan menikah besok. Mungkin yang ada sekarang adalah siapa? Mempelai perempuannya. Mempelai lakinya ada? Ada juga? Oh, ada. Jadi sama-sama dengar ya. Alhamdulillah. Baik. Ini pesan buat calon kedua mempelai dan semua kita yang sudah menikah ataupun belum menikah, semuanya yang akan menikah. Mudah-mudahan ini akan menjadi bekal, menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi pelajaran ke depannya. Yang akan menikah besok, mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan. Yang sudah menikah, mudah-mudahan ini bisa menjadi evaluasi daripada apa yang sudah kita lakukan dalam pernikahan kita, insya Allah. Baik, singkat saja. Yang pertama, yang nomor satu, yang perlu diingat oleh calon kedua mempelai dan kita semua. Yang pertama, ketika kita melaksanakan pernikahan, ketika kita akan melaksanakan daripada perjalanan mahligai pernikahan, yang harus diingat oleh calon kedua mempelai dan kita semua adalah yang pertama, niat. Apa? Niat. Thank you.
iklan dulu ya dikit. Apa tadi nih? Niat. Niat itu penting, Pak, Bu. Khusus kedua mempelai tolong diingat, nikah ini adalah ibadah. Kalau pernikahan ini diniatkan untuk mengikuti perintah Allah dan mengikuti daripada perintah syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah pernikahannya akan menjadi pernikahan yang barokah. Pernikahan yang barokah. Anda nanya, kira-kira pengen nggak pernikahannya barokah? Pengen nggak barokah? Yang pertama, agar berkah pernikahannya, barokah pernikahannya, yang pertama niat. Niatkan agar pernikahan ini mengikuti perintah Allah dan sunnah Nabi besar Muhammad. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW membimbing kita dalam sabdanya, apa kata Nabi? An-nikah sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, kata Nabi. Siapa orang yang gak mau ikut sunnahku, gak mau nikah, maka bukan termasuk golonganku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, nanya, pengen gak diaku Nabi? Pengen gak diaku Nabi? Betul? Nikah. Jadi yang belum nikah ini cepat-cepat nih. Mudah-mudahan yang sudah punya niat segera terwujud pernikahannya. Amin. Amin. Tapi ingat, wahai pemuda, wahai pemudi yang belum nikah, apa sih niat itu? Oh iya, Beb, saya sudah punya niat. Apa niat itu? An-niyah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Yang namanya niat itu apa? Satu keinginan yang bersamaan dengan perbuatan. Bukan cuma keinginan doang. Oh, pengen nikah, pengen, tapi actionnya gak ada. Gimana actionnya? Udah punya niat untuk nikah, kerja yang benar. Benar? Tabung duitnya biar bisa jadi apa? Bekal untuk nikah. Jangan gara-gara masih muda mau seneng-senengan doang. Kerja apa kerja, tapi gajian tanggal 1, tanggal 3 habis, atau besok paginya udah habis. Jangan. Kalau punya niat, artinya bukan cuma keinginan, tapi apa? Harus berbarengan dengan perbuatan. Tabung uangnya, simpen uangnya. Gimana caranya? Pelan-pelan cukup bisa bekal untuk nikah. Betul? Betul? Jangan ngarep orang tua doang. Oh, masih punya orang tua, kajian sawana supaya dijual. Kajian di mana dijual? Jangan modal nikah wing. Itu anak bloon namanya itu. Yang mau nikah ente orang tuanya dibikin susah. Benar? Jangan. Tabung uangnya, usaha yang benar, bekerja yang baik. Insya Allah akan mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih ridho dan berkahnya Nabi karena ingin ikut sunnah Nabi. Betul? Tanamkan di hati baik-baik, orang yang ikut perintah Allah dan ikut sunnahnya Nabi akan dimudahkan semua urusannya oleh Allah. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Insya Allah kalau niat sudah tertancap, ikhtiar sudah dijalani, artinya kita berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala macam apa yang dilarangnya daripada perbuatan-perbuatan dosa. Betul? Orang yang gak nikah, usianya sudah cukup gak nikah, banyak bikin dosa. Benar gak? Lobak dosana. Benar gak? Benar? Maka orang yang nikah, dia berusaha menjalankan perintah Allah dan Nabi-Nya dan berusaha menjauhi larangannya. Artinya dia berusaha menjadi orang yang bertakwa.
Kalau orang sudah bertakwa, Allah sendiri yang akan bukakan jalan. Ittaqullah wa yu'allimkumullah. Bertakwalah engkau kepada Allah, niscaya Allah sendiri yang akan mengajari engkau. Allah sendiri yang akan bukakan jalan untuk engkau. Jadi nih, pengajian malam ini harus juga jadi pengingat dan semangat bagi para pemuda, para pemudi yang ingin menikah. Cepet-cepet nih nikah. Udah mau ganti tahun. Benar? Makin ganti tahun bukan makin muda, bukan, tapi makin tua. Benar? Ayo, niatkan yang baik. Niatkan yang mau nikah, nikahnya ikuti perintah Allah, ikuti sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu sudah diniatkan dalam hati kita, mulai dari akad nikah, saya terima nikahnya fulana binti fulana dengan mas kawin sekian dibayar tunai, selesai didoain, mulai saat itu berkumpulnya engkau bersama istrimu, yang istri berkumpul sama suaminya, maka 24 jam dihitung ibadah. Amin. Subhan. Sholat kita paling 5 menit model-model kita. Kamu ngapain? Cikalancik, babakan nyamplung. Model-model kita orang babakan nyamplung, orang Cinangneng ini sama. 5 menit sholat udah hebat model kita, benar? 2 menit. Ya model kita sholat bentar, benar? Ibadah kita, sholat kita modelnya begitu. Ngaji Al-Quran, kadang baca, kadang ente. Kadang boro-boro tuh baca sama sekali, benar? Benar gak? Puasa yang setahun sekali, kadang loba bolong, Nggak usah diharap Senin Kemis sudah. Yang wajib aja modelnya begitu. Benar ya? Ibadah kita sebentar-sebentar, kualitasnya semacam itu. Tapi ada satu ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hitung 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan. Kalau jumlah harinya 30, kalau 31 ya dihitung 31, 28 hitung 28, 29 hitung 29, tergantung jumlah harinya full. 1 bulan dihitung ibadah, 365 hari dalam setahun, semuanya dari pagi sampai malam full dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah model naon eta 24 jam. Ibadah nikah. Enak gak? Enak gak? Nikah ini jangankan sholat bareng. Yang laki-laki suaminya jadi imam di depan, istrinya jadi makmum tanpa diminta di belakang. Benar gak? Ya budak santri, budak soleh len. Biasanya sholat duha sorangan. Benar? Sekarang udah nikah, di belakangnya ada yang ikut sholat, jadi makmum. Sholat duhanya bareng. Biasanya ngedoa sorangan, Allahumma inna duha'u. Di belakangnya amin. Indah deh. Nikmat. Lekas kawin. Lekas nikah. Betul? Jangankan model tadi, sholat duhanya bareng, tahajudnya bareng, mungkin 5 waktunya bareng. Jangankan model ibadahnya model begitu, duduknya saja sama apa? Istrinya, kau melihat dengan ridho kepada wajah istrimu, yang istri ridho lihat wajah suaminya, saling pandang, ibadah. Istri masakin suami, untuk makan suaminya, ibadah. Apalagi disuapin, double ibadah ya. Subhan. Indah gak? Nikah indah gak? Indah. Makanya yang belum nikah cepet nih. Betul. Bapak, lucan kawin bapak. Nah cepet.
Mudah-mudahan habis gini cepat pasang niat, kerjanya jadi bagus, tabungannya makin terurus, cepat dapat nikah. Amin ya robbal alamin. Kata Pak Kiai yang 2 kali. Alhamdulillah. Nikah terus. Yang sering nikahnya ibadah terus ya. Yang sering nikah ibadah terus sudah di luar biasa ya. Masalah deh. Apa yang tadi? Niat. Sampai jam berapa ya? Sampai jam 2 aja deh. Lanjut. Kapan? Sekarang. Satu nih. Iya. Lanjut. Satu nih. Niat. Niatkan untuk ikut perintah Allah, ikut syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Siap. Ini mudah-mudahan kedengar sama calon kedua mempelai, baik calon mempelai laki-laki maupun perempuan dan kita semua, insya Allah. Yang kedua, singkat-singkat karunya ya, besok masih ada acara. Acara intinya besok ya. Yang kedua yang harus diingat bagi calon kedua mempelai dan kita semua nih yang dengar, bahwasannya yang kita nikahi itu manusia. Manusia. Yang namanya manusia itu mahlul khata' wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Sopo soksa. Betul. Karena kita yang kita nikahi manusia, maka kita harus memanusiakan manusia. Apa? Kita nikahi manusia, kita pun manusia, betul? Kita pun harus memanusiakan manusia. Artinya kita harus siap dengan segala macam kekurangannya, bukan cuma kelebihannya. Jadi kalau yang namanya manusia ini ada lupa-lupanya, itu wajar, manusia. Kalau ada lupanya, manusia. Kalau ada salahnya, manusia. Wajar tuh? Wajar. Betul. Kalau yang benar terus, makhluk yang benar terus itu namanya malaikat. Malaikat gak pernah salah, benar terus. Tapi yang di dalam dapur kita, yang di dalam rumah kita itu bukan malaikat, benar? Kita ini bukan malaikat, yang laki-laki ini bukan malaikat, betul ya? Sama punya salah juga, sering lupa juga, betul? Kita bukan malaikat, istri kita juga bukan bidadari, benar tak? Jadi sama, berpotensi mempunyai salah, tapi pasti ada benernya, harus sportif, betul? Berpotensi salah, ada kalanya salah, tapi pasti ada benernya juga. Gak mungkin salah terus, betul? Benar? Karena istri kita atau suami kita juga, pasangan kita itu bukan setan. Kalau makhluk yang salah terus, gak pernah benar, namanya setan. Kebalikannya malaikat. Kalau malaikat tadi apa? Benar terus, gak pernah salah. Kalau katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih tugas dia harus sujud, seumur hidupnya dia akan sujud. Gak lapar dulu masuk ke dapur, enggak malaikat. Enggak ngopi dulu, ngerokok heula. Allah kita tanda malaikat. Rokok nama malaikat di Samsu. Allah. Enggak pakai ngerokok, enggak pakai apa? Enggak pakai makan. La akla la surba wala nauma lahum. Enggak makan, enggak minum, enggak tidur, malaikat enggak punya nafsu, aman hidupnya. Benar? Itu malaikat benar terus, enggak pernah salah. Kalau setan kebalikannya, salah terus, dosa terus, gak pernah
bener, eta setan. Tapi kalau pasangan hidup kita, istri kita, ada kalanya bener, ada kalanya salah. Kalau lagi bener, syukuri kebenarannya, apresiasi. Artinya apa? Kita syukuri, puji dia. Alhamdulillah, makasih. Kita disiapin makan, ya enggak? Makasih, Dek. Jangan kalau kita udah dapat lupanya dia atau salahnya dia, kita main apa? Main marah-marah. Kopi kita minum pahit mah mending. Asin. Karena apa? Kita datang tengah malam, istri kita udah tidur, capek ngurus anak kita, rewel mungkin atau sakit, bener? Tengah malam bangun, kita minta kopi, sambil ngantuk-ngantuk masuk dapur. Akhirnya yang awalnya mau masukin gula, salah ngambil toples karena toplesnya hampir sama modelnya atau sama mungkin modelnya. Yang masuk apa? Garam. Yang masuk garam. Akhirnya kita minum asin. Begitu diminum asin disembur istrinya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak boleh model begitu. Cari cara yang lain yang gak menyakiti hati istri kita. Istri kita udah bangun, udah ngurus anak kita, ya gak? Udah nyuci buat kita, udah masakin kita, udah melihara anak kita, udah jaga rumah kita, ngerawat rumah kita, bener? Capek luar biasa. Masa gara-gara cuma salah masuk garam kita sembur model badukun tadi ya? Bilang aja manis biar Bilang aja manis kan. Gimana kalau kita pengen gantinya yang manis? Tambah mecin. Jangan diminum tadi, asin. Dek, kayaknya kamu ngantuk. Coba minum dulu kopinya juga biar gak ngantuk. Kalau diminum juga sama dia kan kerasa sama dia. Asin. Akhirnya apa? Kita maaf. Ya, nangis kadang istrinya, maaf ya kak. Sabar benar suami saya. Alhamdulillah saya punya suami luar biasa hatinya. Benar? Jadi bagus gak hubungannya? Cepet-cepet ke dapur lagi tuh istri bikin yang baru. Benar gak? Tapi kalau disembur model tadi, apa urusannya? Bodoh, bisa berantem ya. Seminggu belum beres urusannya itu. Benar? Betul. Mari jaga baik-baik. Kita punya pasangan hidup itu manusia, benar? Apa tadi manusia? Manusia itu berpotensi punya waktunya dia salah, ada waktunya dia lupa dan salah, itu manusiawi, lumrah, sudah sunnatullah, sudah memang begitu. Kita sendiri nih yang menjadi suami banyak lupanya, benar gak? Jangan mentang-mentang kita suami terus jadi orang yang semena-mena, jangan. Syukuri kebaikan istri kita, begitu juga istri syukuri kebaikan suaminya. Dan apabila ada kekurangan dari istri kita, bimbing dia ke jalan yang baik, jalan yang benar. Makanya Pak Misyanto ini ngumpulin kita semua di sini bukan cuma untuk kita duduk-duduk, bukan, tapi satu, dia diminta doa agar semuanya berjalan dengan baik besok. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kedua, salah satu yang diminta Pak Misyanto pastinya adalah bagaimana caranya ini mempunyai bekal anak-anaknya ini yang mau dinikahkan nih, anak dan menantunya, calon menantunya ini mempunyai bekal. Dipanggilin Pak Kiai datang ke rumah anak untuk bisa hadir ke sini. Ini agar punya bekal, agar punya pegangan bagaimana seharusnya membina kehidupan daripada mahligai rumah tangga ini. Betul? Karena urusan nikah ini bukan urusan sehari dua hari, bukan urusan sebulan seneng-seneng. Apa kata anak muda sekarang? Honeymoon, bulan madu. Betul?
Bukan urusan sebulan doang. Habis sebulan mau berantem terus. Enggak. Tapi yang namanya pernikahan itu sepanjang usia pernikahan, betul? Benar. Mudah-mudahan sampai daripada kakek nenek sampai meninggal nanti kehidupannya harmonis, kehidupannya baik semua. Amin ya rabbal alamin. Benar? Apa yang kedua tadi? Pasangan hidup kita itu manusia dan kita harus memanusiakan manusia, betul? Betul. Pasti yang namanya istri kita ke depannya pasti punya salah. Suami kita juga pasti punya salah. Tapi bagaimana caranya kesalahan itu menjadi sesuatu hal yang baik ke depannya, dikelola dengan baik agar semuanya menjadi baik. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Sore kene. Ini Masya Allah, ibu-ibu ini padahal capek kalau dilihat-lihat yang bagian masak, yang bagian ini, tapi semangat. Alhamdulillah. Anak yang capek. Baik, yang ketiga. Ya, berapa tadi? Tiga. Apa yang ketiga yang harus dipegang? Yang harus dipegang baik-baik oleh calon kedua mempelai dan semua yang mendengarkan daripada kalam ini. Yang ketiga, pegangan dalil antara laki-laki dan perempuan, antara suami ataupun istri itu berbeda. Jangan dibolak-balik. Jangan dibolak-balik, ulang ketukar. Pertama, anak mulai dulu pegangan dalil untuk daripada calon istri mempelai wanita. Perlu diingat dan juga bagi para ibu-ibu perlu diingat, bagi para istri ini juga harus diingat. Pegangan dalil bagi para istri adalah ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki suami itu pemimpin bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Yang namanya pemimpin harus ditaati. Yang namanya pemimpin harus dihormati. Yang namanya pemimpin harus didengarkan. Ini penting. Gak boleh seorang istri itu mengambil alih pimpinan di dalam rumah, merasa lebih dari suaminya. Awas, hati-hati. Makanya Anda sangat miris kalau ada istilah suami takut istri. Itu bahaya luar biasa. Dunia terbalik kata Pak Kiai ya. Jangan. Kenapa? Ini harus Anda ingatkan di pertama, di istrinya dulu. Hati-hati. Jangan. Kenapa? Ketika sudah diambil akad nikah, di sana sudah berpindah tanggung jawab yang semula beban kehidupanmu ada di pundak ayahmu, di pundak bapakmu. Maka setelah akad nikah itu urusan makanmu, urusan daripada ibadahmu, termasuk mengantarkanmu kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pada pundak suamimu. Ridhonya menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murkanya, marahnya seorang suami menjadi marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Berat jadi suami ini, berat, betul. Jadi pemimpin itu berat. Kita ini semua yang jadi suami jadi pemimpin di setiap rumah kita. Dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Istri kita lihat di dalam rumah kita, sudahkah kita antarkan mereka menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau malah
kita jauhkan dia dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Hujan enggak beres ya? Ibu kehujanan ibu. Aman. Lanjut. Lebih mana lagi? Sudahkah kita membawa istri kita, anak keturunan kita menuju surga? Betul. Ayo jaga baik-baik keluarga kita. Semua ini kita jadi pemimpin bagi anak istri kita, betul? Istri kita harus taat kepada kita. Dengarkan para suami, harus taat. Tapi ingat, pegangan dalil juga bagi para suami harus dipegang benar-benar. Jangan cuma nyalahin istri, terus kita jadi suami durjana, main pukul, main siksa terhadap istri, tak boleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pegangan dalil bagi laki-laki. Lanjut. Hujan cair ya. Lanjut. Pernah lihat hujan pernah? Nah, tidak usah dilihat hujannya, lihat musimnya aja. Memang lagi musimnya, betul? Berapa hari ini hujan terus ceritanya. Baik, lanjut. Pegangan dalil bagi seorang suami. Pegangan dalil bagi seorang suami terhadap istrinya yang perlu diingat adalah ma akraman nisa illa al-karim wa ma ahannahunna illa al-la'im. Kasih Pak juga selamat. Baik. Ya, sudah ada petugasnya. Balik ke. Nah, ke bawaan. Hujan rahmat. Bisa dilanjut, bisa? Nggak sengaja hujanan, benar? Ada singkat-singkat saja. Ayo, yang ketiga, tadi apa? Dalil. Pegangan dalil bagi seorang suami apa? Ma akraman nisa illa al-karim wa ma ahannahunna illa al-la'im. Siapa laki-laki seorang suami yang memuliakan istrinya, yang memuliakan wanita, illa al-karim, kecuali akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri yang memuliakan istrinya, yang menghormati istrinya, yang